Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabil kiram ila rawahi. Khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Al-Qurdi wa Syekh Al-Imam Abi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekhina Kiai Siraji Nasir Kiai Taskim Muslim wal asma'il madzkur bi al majlis muslim Ibrahim syaulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqal khatimi lima sabaq nasiraqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannulan den sunakan likulli wahidin kadue saben-saben wong siji apa sing disunahkan ayat puza yen ta ngedeng ku terang-terang ya di awali matori sanati maring kawetane udane taun wayaksi palayin tambuka sopo wahid min badani saking badane wahid khairi auratis salian aurate wahid yusibahu karena ngenani apa awal matur ing badane tabarokan karena ngala barokah di kelawan awal matur wa tasilu wayah tasila wa tasila lanyenta adu sapa wahid au yatawaddu atawa wudu sapa wahid salah ing dalam nalikane milik apa alwadi jurang bil maturi kelawan hudan wa yusab tiha lanyeta maca tasbih sapa wa'id ing daroti ing nalikan ana negedek wal barqilan kilat daya kula kelawan nyata ngucap sapa wa'id ing daroti ing nalikan ana ne gedek macane subhanalladzi yusabbih lahiri subhana ma sopaladidat yusabiu kang maca tasbih ngata macane yusabiu kang maca tasbih opo apa radu nanda ledek apa kilat ledek ya bihamdi kalan muji ngaladi wal malaikatu lan maca tasbih sapa malaikat min khifati saking wedine wedi ing gledek wa inal balqilani lan malaikane anane kilat maca subhana man yurikum al barqa khaufan wa tama'a subhanallah suci sopo mandat yuridu kamruhaken sopo man kuming sirakabeh al barqai kilat khaufan karena wedi wa tama'an kelan karena ngarep-ngarep wala yang duro lan nyinta ora ningali sopo wahid
lil barqi maring kilat. Bayakula nyita ngucap sapa wahid ing danuzul matori ing malikane tamurne udan. Maca Allahumma apa ke? Soiban. Allahumma Allah soiban mugia nuraken tuan ing udan kelawan sok-sokan. Nafi antur kang manfaati. Wa itu ulan donga sapa wahid bima kelawan barang sakang kersa sapa wahid. Wa ida asopat lan nekane niup apa rehu angin. Yaqulu maka ngucap sapa wahid macane Allahumma inni as'aluka khairha. Allahumma Allah inni stresun iku asalu nyuwun sampai sukaing panjenengan khairha ing bagus areh. Wa khairu ma lan bagus barang fiha kang tetep ing dalam areh. Wa harama lan ing bagus barang fiha kang tetep ing dalam areh. Wa harama lan bagus barang arsat kang ngeculakan opore piklawan ma. Wa audulan nyuwun bawra sapa sun bikalawan tuan min syariah saking alane reh. Wasarimal alane barang fiha kang tetep ing dalam reh. Wasarimal alane barang arsat kang utus opore piklawan ma. Allahumma Allah ij'alha mugi dadakan tuan ing reh riyahan ing angin kang manfaati. Wala taj'al halan aja dadakan tuan ing rih lan aja dadakan tuan ing rih raihan ing angin kang melalati lil itbai kana anut fi dalika ing dalam melakukan doa kulli sakabeh dalik Baslon wa yusanu li kulli wahidin ayyabruza disunahkan ke tiap-tiap perorangan atau untuk semua lah gitu ya. Li kulli wahidin tiap-tiap jelema ayyabruza itu mungkin merasa berbahagia gitu ya. Li awalil mator ketika pertama kali datang hujan di tahun tersebut. Wajah ayah berusaha nembongkan ya, jadi ya berbunga lah bener. Seneng gitu ya. Kalau luar lah gitu. Ya kalau luar jadi aja hujan-hujanan lah gitu. Merasa bunga berbahagia. Wayak sipa mimbadanihi dan membuka bajunya. Goero auratihi selain daripada auratnya. Ya, jadi aurat jangan dibuka, selain aurat itu dibuka. Kolor. Seluruh tukur gitu kan kalian Liusi bahu karena supaya terkena hujan gitu ya. Tabarukan karena ngalap barokah. Bi dengan awalul mator. Wayak tasila dan mandi ya tawadoa atau berwudu ida salal wadi bil mator ketika apa itu nanti cai nanti ngocor aku ke jurang. Jadi maksudnya kalina kaesian ku cai hujan gitu maksudnya. Jadi ngocor nate tak gitu. Jadi kan tadinya saat ya kering tuluy hujan sehingga si cai teh ngalir ka eta balong atau tempat. Nah sehingga orang mandi jeung wudu di eta maksud kita tah. Di eta wadin, di eta tempat, di eta wahangan, eta solokan. Wa yusabbihu ing darodi dan membaca tasbih ketika ada geledek ya. Wal barki dan kilat. Geledek itu Sunda naon?
Yang geledek gitu. Cara geledeknya. Guludug. Kaleng, kaleng lain. Eh? Lain kaleng. Lain kaleng. Kaleng. Guludug. Guludug Ano gitu. kaleng? Kayak kaleng. Wih, kaleng. Kaleng itu kata kaleng. Kaleng banyak kaleng orang. Kaleng drum mah. Kaleng Oh. mana? Kaleng ya, kaleng gitu. Endi kaleng ku maksudnya ki endi? Ronde. Iya, langsung kaleng dong. Sudah gitu. Biaya kula ing darodik berdoa ketika ada geledek atau gludug ya. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu ya min hipatih. Maha suci Allah, yusabbihu ra'du di mana kilat membaca tasbih gitu ya. Kilat baca tasbih. Bihamdi dengan memuji Allah, wal malaikatu dan juga malaikat bertasbih min hipatih ku sabab takut karena eta kilatnya rodu. Wa indal barki dan berdoa ketika ada kilat. Subhanaman yurikumul barqa khaufa wa tama'a. Maha suci Allah yang telah memperlihatkan kilat kepadamu sebagai rasa takut dan berharapnya kepada Allah. Jadi takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Wa la yanduru lil barqi dan jangan melihat kilat. Gitu ya. Wa yakula ingda nuzulil matar dan berdoa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafian, ya Allah, sayyiban teh apa? Ngucurkeun, nurunkeun gitu nya, ngocorkeun, ngeunakeun. Nafian yang bermanfaat. Cai hujan manfaat. Ya, cai hujan ngocorkeun, nurunkeun cai hujan manfaat gitu lah maksudnya. Sampai pemalukan kebanjiran. Nah, gitu. Hujan teh. Jaluk ke ekor jangan cuma nih. Kamu bukan. Eh? Bukan. Iya, jaluk hujan kira-kira pemalukan untuk kebanjiran konon. Wa yad'u bima syaa dan berdoa sekehendaknya lah gitu ya. Sebisanya mungkin. Wa idza asafatir rih yaqul ketika angin non ngagelebug naon ya ngagelebug. Angin tarik lah gitu ya. Yaqulu berdoa Allahumma inni as'aluka khairama, ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan angin khairoha dan kebaikan yang terdapat di dalam angin gitu ya. Wa khairama ursilat bih dan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh angin itulah gitu ya. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin dan kejelekan yang terdapat di dalamnya. Wa syarima ursilat bih dan kejelekan-kejelekan yang dibawa oleh angin. Allahumma ja'alha riyahan, ya Allah semoga engkau menjadikan angin sebagai angin-angin yang baik gitu ya. Yang bermanfaat. Jangan ribut. Wala taj'alha rihan dan janganlah engkau menjadikan angin sebagai angin yang kurang manfaat ya. Angin yang mencelakakan. Yang mencelakakan. Lil itba fi dzalika kulli karena ada hadis dari semua itu dari Faslun wallahu a'lam. Karena ya makan ya. Akan juga. Kesenang-senang. Sing dingin kan bisa anak. Keterangan udah bisa kelewat ya. Iya. Enak bakal angin ada. Kali jahil sampai mah. Pas apa hal kayak kan dihadirin ning Ibu Teten. Pas belum. Sampai udahan barang itu bitung apa kan? Bitung juru. Bitung santri gak ada barang makanya. Ada barang. Oh santri itu ada barang. Barang Supaya aja udan. dia menerang. Ya alhamdulillah pas
Wis kok. Ya sing ngadan itu, itu dari bareng adanya. Ya, memang aku ahli hikmah memang kayak kau ahli hikmah di anak-anak aturan cara ahli hikmah. Tapi kalau mau Jawa, dong ngadan gua ngene uruk. Iya uruk. Hah? Iya. Ya uruk ya. Ku suara kodok kuno. Masalah kodok. Dongane uruk udah go. Besek. Malaikat kan jadi badaki ya, badak apa badak setan. Ya, iya pakai kian, pakai peragat macam kian. Urut tanwir. Jadi badak setan sing ngatan-ngatan hujan di Dari Barpun. Kamu meteor. Rapu. Meteor sing disebutnya bintang ngali. Ngerawat setan ya nah setan naik mendugur. Dulunya di anu kenapa kan diimbangkan ngaji karo ilmu alam lah mau ngaji sama ilmu alam ya rasa baru ya kone Bandrek ya apa bandrek enak. Di makan apa? yang kucing di mandian Marudan. udah jangan mau jauh main ya mah jawen kan Kucing orang kadus. iya kucing orang kadus Kadus sih Marudan. Bapak ulang mereka. ya orang beda nih Bakal pengen terang mah kalau pernah jajan yang Kiai Haji Abdul Aziz. Ya terang lah. ya belajar di Hujan lah ya. lah Ya. iya nih ahli mama Jadi ya sih ahli dulu apa anak lu nih dulu pring gawa kah pring paling aku ada di apa kah Dibalik terus ya Sabrang, Abang udah. Dibalik. ah Terus dibacana cara kata tersewala dibalik dibacana. di orang di dispah ada di apa di dos ya dia juga di wudhu adan ditangkakan ya terus hormat Lapon udah mana itu terang. Sampai waktu itu satu rumah waktu serangnya jadi ya pas masih bola. Dia main kira-kira ikan gitu. Ini harus anak helikopter. Kira-kira aja hujan pun mah. Iya iya menterang. Anu ku sarang. Hah? Tukang sarang. Iya. Ya nyarang udan. Kan kowe iki geger di Indonesia nyarang udan. Balap motor kan? Ya. Iya beli. Mandalika. Iya. Balap motor jare. Ya jare wong Sekarang sing canggih, pakai helikopter, mendung dorong, mendung baru angin, kabur, mendung. Oh, di sini tidak ada. Lamun jai ropi ga. Apa nih ntar ya mah karena macet tapat insyaallah ya waktu. Makanya tapat. supaya Terang mah nih kemana? Aja udan. Iya. ya masing-masing. Gue sing Habib. Ya masing-masing ada masalah mah. Jadi Habib sudah langa apakah minyak Pengalaman lah, masalahnya kan pengalaman. Kayak ropi. Ya beli amalan kayak konfu di praktikakeun durung kono. Terus apa namanya? Lanjut lagi ya. Yang itu hujan. Orang terang ganti gua. Praktekan udan memang ya. Barang ngadiri hataman kempek kan. Pas kang ngasin mahari bagi maca kan udan bae. Maca tabas kalau kantin itu Masih karuya begitu. terus terus tabas. Ya wong Jawaan ku baru ya. Kamu mulai kena kira kan nih, masalah ya. Bangun terang udan kok. Apa tergantung. Bangun bendung misalnya 5 juta, mana beledek. Kelas-kelas. Kemasan 2 juta. Jadi mau di muka ring dan tingna wajah. Kalau kuwi tabas. Misalnya apa ini? Ya cuma dan kalau komat terus bunuh dong aneh kok Tergantung biaya kan.
bangunan murah cina itu dor. Tapi kayak bener kan zaman ini kayak perilaku kayak aja dianggap sepele. Soalnya perilaku kita kan buah hajatan, buah apa? So kadang sepeda aja hutan kan? Ya marane. Iya beli. Iyalah. Iya. Pada ngalami kabeh. Ibaratnya kita lagi mepet pari, teka mendung. Pasti kini Bu Ustaz Bapak kan anu mikir pengen jalur ke Gusti Allah kok. Ya aduh Gusti udah gampang mah aja hutan dingin kan kono. Nah, di antara kan kian berhubung amalan-amalan pun ya perlu. Jangan pengen Perilaku lah, amalan kiki wis kelak apa wis biasa dilaksanakan di masyarakat ya kan. hataman Quran manggilnya Kiai Makmur kok namanya dari sama. Dia mendung. Mau kak, apa kamu kak? Peringati nah. Iya. Anak sing ngurungan ini alam nasro ya. Iya beli. Iya ngurungan itu ya alam nasro mana ya. Ya Kiai Kailokan saya baca alam nasro bareng-bareng kon kan. Allahumma hawala hawil alana wala alana ya hadisnya itu. Ya kieu ki. Mau kan? Kira mau apa dongan mau kan? Cuma hujan memang. Hujan memang. Alana wala alana. Tapi anak lain-lain nih mau kan? Hawil alana Karena wala ada alana. umur mah Allahumma hawalna wa alaina. Jadi Allahumma hawalna wa alaina. Oh, benar. Salah. Jangan wa alaina ya mah. Allahumma hawalna wa alaina ya berarti kan maju. Bukan nyong. Kalau dia kan Allahumma hawalna wa alaina. Jadi dari mana-mana jadi gini lah. Ya gue sing anu lagi perang wong hajatan ini gitu lah wong hajatan yang wong hajatan. Iya. Ya kan jadi sing ngelor didorong gitu. Gitu dorong ngelor. Ini perang doa Om. Nepluk kan gitu. Ya. Jalan. Ya kadang-kadang bakal kuat kabeh beli nepluk tadi beli enggak hilang. Kabur ya. Kabur. Ya, Tak. Barata. Anu nih. jadi ya. Kacamata nih jero motor. Anggotanya pada mudik itu pada berlaku. Kalau puasa berarti Suasana. Haji Latif. Itu Cirebon. Lagi ziarah. Oh, jarang. Anu sebagian kiai sih atau ulama sih berpendapat ya wis memang posisinya menghadap maring arah metune bulan srengenge ya wis masih ning jero anu masih dimaklumi Ya ini wis jero gambaran kandang. gambaran ning model kakus terbuka missing ning arah-arah rasa ngomong nah, biasa kan blenak wis pugu WC madepe arah mana misalnya kan kita hilang ya benakan gitu missing bari ya dan memang sistem masih kayak gitu nah jadi gue mah balik mananya hanya nih hubungan adat tata krama Anak-anak memang mau kali orang dia orang tapi lamun di rumah anak anak sekali Ya, nali-nali. Jadi yang masa ajaran nguyu gapan ajaran nguyu kan boleh pada ngadeg. Sedangkan manfaatnya nguyu mendek kalau ngadeg kan anak maksudnya kan anak manfaatnya. Ya tapi dayus riusin rapakan ya. kan justru kadang-kadang bakal nguyin duduk kayak orang tuntas kan Mendek. ya duduk pun duduk karena pas duduk ya tanya udah anak betul mana Oh, mau penyakitan. Masih penyakitan. Hai hitungan hukuman secara normal kuno kan Mas Rui. Maksudnya secara normal pasti ini Kanjeng Nabi nyontokaken mendeku ya berarti secara normal itu yang paling istimewa mendek. Adapun adapun wakawong sing orang normal mah ya berarti sudah lain maning kan mah. Seolah-olah kayak aku ngadeg tuntas kayak kan kon karena gambarannya iki ya lamun duduk kan berarti iki ya keteken tekan ya. yang ada kan plus mana dekat Ya, tapi lamun urut keterangannya pasti ana jawabannya kuno. Ya kula ke jawabnya mah ora apal. Tapi mau pati-pati Kanjeng Nabi nyotokaken kayak kono berarti pasti ada jawabannya. Pasti ada jawaban. Semua
makanya kita kan cuma kita kan ngerunguk lamun kayak takdir mah baru. Jadi justru lamun nguyum mendek iku segala penyakit metu. Maka ngadeg justru ana penyakit sing nyangkul kok. Kena guyukan barang kotoran. Jadi kotoran metu kabeh bakal mendek. Tapi logika kita mah apakah ngadeg metu kabeh ya? Bakal mendek ketekan di metu kan konon. Ya sing di dalamnya ya pun gitu. Iya. Mendeko ya. Kayaknya wis tuntas ya. Berantangin sih anu mana. Sering ya lo. Yang anu tangan yang bedok mana biasa tahu tangan yang bedok. Tapi kelep na wis dol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif Ibrahim Allah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bitarni'amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu mithil qalbi utawi kubab neraken padane ati bilidopati kelawan den bangsaken ilal ulumi maring pira-pira ilmu khosotan hale tertentu ila merua sapa sira ana mahalal ilmi setuhune panggon ilmu waya mahal ilmi iku al qalbu ati ning ngarepaken sapa sun ngarepaken alatipata ing sifat alus al mudbirata kang nguasani di jamil jawarhi manis kabehane pira anggota waya utawi latifah iku al mutaatu kang den nut kang dituruti al mahdu matu kang den layani min jamil aldai saking sakabehane pira-pira anggota waya utawi latifah waya ta latifah bila dapat iklan di bangsaaken ila haqaiqil ma'lumati maring pira-pira hakikate barakang den kinawruhi iku kal mir'ati kadene kaca pilih dopati kelan dibangsaaken disandaraken ila suwaril matlunati maring pira-pira rupa atau gambarane barakang den warna-warna bakana mana lil mutawini maka kaya setuniku barakang di warna-warna suratanana rupa wa mithalu zalika surati utai padane mokono gambar tau rupa mung topikon kang ngecap apa mithal zalika sur pilih merati dalam kaca hasil apa mutawa lawun biya kelawan mir'ah kadalika mokon-mokon yahsulu biha likulli maklumin iku ada saben-saben barakang dikenawruhi hakikatun tawe hakikat walitil kal hakati lan kitab kaduwe bukan hakikat suratun utawi gambaran tang tobi kang ngecap apa surah fi mir'atil qalbi ing dalam kacane ati watan dohu lan pertela apa surah biya kelawan biya ilm mir'atil qalbi wa kama kaidene barang anal beratas tune kaca iku apa ke iku khairu perkara kang liyan wa suratul ashas utawi rupane utawi pira-pira rupane awak-awakan iku khairu perkara kang liya
Wa khusul misalnya utawi hasile padane surah fil mir'atin lam kaca iku khairu liyane mir'ah. Bahaya mengetahui surah iku salah satu umurin telu berapa perkara. Pakadhalika maka kayu kono umur huna ilmu kene panggonan salah satu umuril qalbi utawi salah satu umur utawi telu berapa perkara rupanya qalbu ati wa haqaiqul asyailan pila hakikat sejiwiji wa khusul nafsilan hasile kahanan wa khusul nafsil haqaiqi lan hasile kahanane pepero hakikat fil qalbi lam ati wa huduri halan hadire nafsul haqaiq fil qalbi fal alim utai wong alim iku ibarat an qalbi saking ati alladzi fihi kang iku tepin dalam qalbun yahulu ya manggon apa misalu haqaiqil asya'i padane pira-pira hakikat sejiji wal ma'lum utai kang dikenawruhi iku ibarat an haqaiqil asya'i saking hakikat sejiji wal ilmu ta ilmu iku ibarat an khusul misali saking hasile contoh atau surah fil mir'ati lam kaca wakamal kayak barang anal qabdo satu negegem masaklan upamane iku yastadai narik apa al qabdu qabidoni wong kang gegem kalya digadi tangan wa makbudon lan kang digegem kasai pikete pedang wa wusulan lan tumeka bainas saya pilih antaranya pedang wal yadin tangan bi khusuli saya pikelawan hasil pedang fil yadin tangan usama lan din arani apa khusus saif abdon ing aran gegem pakadalika maka kaya mokon-mokono khusul saif wasulul pakadalika maka iku yang mokon-mokono khusul saif khusulu misalil ma'lumi utawi tetemunane padane perkara kang diweruhi ya kalau bimaring ati sama dinarani apa usul misal maklum diarani ilman ning aran ilmu nakot kanan lan teman-teman anak apa hakikat aniku mau wujudatan diwujudakan lan ana apa ati iku mewujudan diwujudakan walam yakun aran anak apa ilmu aniku hasil kang hasil lian anal ilma karena ilmu iku ibarat anusil hakikat saking tumekane hakikat ila qalbani ati kama kaya barang anna sepa setune pedang iku mawujudun diwujudakan wal yadu tangan iku mawujudan diwujudakan walam yakun arana apa ismul qabdi aran gagem walah dilan aran nyekal iku hasil ya adam wuqu'i saifi karena oranane tumekane pedang bil yadi lawan tangan al-musab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bayanu mathalil qalbi bil idhafah ilal ulumi khassah. Iki menjelaskan tentang gambaran hati ketika hati itu dihubungkan dengan ilmu-ilmu secara khusus. Ya'lam
anna mahallal ilmi huwa al-qalbu, a'ni al-latifah al-mudbirah li jami'il jawarih. Ketahuilah bahwa tempatnya ilmu adalah qalbu. Jadi mahallal ilmi huwa al-qalbu, kata di sini bahwa tempatnya ilmu itu adalah kalbu, hati. Jadi lamun wong pengen weruh pusat ilmu itu menurut versi Ihya ning kene iki adalah al-qalbu. A'ni, yang dimaksud dengan qalbu di sini adalah al-latifah. Latifah itu sifat kehalusan, sifat kelembutan. Al-mudbirah, sing menguasai, yang mengatur, li jami'il jawarih, pada seluruh organ tubuh, anggota tubuh. Jadi yang namanya latifah itu, yang dimaksud hati adalah latifah, sifat kelembutan yang mampu mengatur atau menguasai li jami'il jawarih, pada seluruh organ tubuh. Wahia, latifah adalah al-mutala al-muta'atu al-makhdumatu min jami'il a'dha. Yang namanya latifah adalah sesuatu yang ditaati, al-makhdumatu yang dilayani, yang dikhidmahi, min jami'il a'dha, dari kesemua organ tubuh. Jadi yang namanya tubuh ini dengan segala macamnya tubuh sing semene sempurnane, ada tangan, ada mata, ada kaki, ada semua yang menggerakkan itu adalah ya latifah itu. Karena latifah itu sesuatu yang ditaati dan sesuatu yang dikhidmahi. Jadi a'dha ini, organ tubuh kita semua ini ya tergantung latifah itu, atau tergantung hati lah. Wahia, al-latifah itu adalah bil idhafah ila haqaiqil ma'lumat, ketika dihubungkan dengan hakikat-hakikat ma'lumah, hakikat-hakikat sesuatu yang diketahui. Kal mir'ah bil idhafah ila suwaril mutalawwinat, itu digambarkan bagaikan mir'ah, bagaikan kaca ya. Jadi wong suarane enteng, ketika kaca itu bil idhafah dihubungkan ila suwaril mutalawwinat, pada bentuk macam-macamnya warna atau warna-warninya, rupa yang berwarna-warni. Jadi latifah ketika dihubungkan dengan hakikat-hakikat maklumat, hakikat-hakikat keilmuan, itu latifah itu diibaratkan kayak sebuah mir'ah, bagaikan kaca, bagaikan spion lah, yang dihubungkan untuk ila suwaril mutalawwinat, mengetahui gambaran-gambaran sesuatu warna. Wa kama anna lil mutalawwin suratan, karena untuk sesuatu yang mengandung warna itu banyak sekali gambaran-gambarannya. Wa misalu tilka surah, lah gambaran dalam tilka surah, maksudnya di dalam gambaran surah di latifah yang dihubungkan dengan haqaiqul ma'lumat di sini adalah yang tabi'u fil mir'ah, yaitu sudah membentuk lah ya, sudah membentuk fil mir'ah dalam sebuah gambaran kaca, wa yahsulu biha, dan kacamatanya kayak wa yahsulu, dan sesuatu yang mengandung warna itu akan menjadi hasil, akan bisa dihasilkan biha, dengan kaca tadi, dengan mir'ah tadi, kadzalik. Ya memang caranya harus seperti itu. Kita bisa menggambarkan sesuatu itu lewat mir'ah, bisa mengetahui sesuatu yang kita ketahui harus lewat kaca. Nah kaca itulah digambarkan adalah sebagai latifah. Jadi latifah itu adalah alat untuk mengetahui segala macam bentuk warna, karena diibaratkan bahwa ilmu-ilmu itu dengan segala macam beraneka ragam macamnya ilmu atau al-ma'lumat
itu bisa dapat diketahui adalah dengan latifah itu. Lah sementara likulli ma'lumin, setiap sesuatu yang diketahui haqiqatun, itu memiliki hakikat. Jadi hakikat likulli ma'lumin haqiqah, segala sesuatu yang diketahui itu memiliki hakikat atau kesejatian lah. Walitilkal haqiqah, dan untuk setiap hakikat itu suratun, mengandung gambaran-gambaran tantabi'u fi mir'atil qalbi, yang bisa diketahui, yang bisa dicap di dalam gambaran hati. Wa tattadihu, dan gambaran itu akan bisa menjadi jelas fiha, di dalam mir'atil qalbi, di dalam ya kaca hati itu berarti ya gambaran hati lah. Wa kama anal mir'ah, maka seolah-olah bahwa sesungguhnya mir'ah itu, kaca itu adalah ghairu, ya sesuatu yang lain gitu. Nah sementara wasuwarul ashkhas, gambaran seseorang, gambaran pribadi-pribadi seseorang, ghairu, itu juga hal yang lain. Jadi antara kaca dengan ashkhas itu kan beda-beda. Nah, karena gini, kita mengetahui bentuk pribadi manusia, ya, ashkhas itu, gambaran-gambaran manusia itu kan bisa dilihat itu kan dari mir'ah. Tetapi antara mir'ah dengan ashkhas itu sesuatu yang berbeda. Mir'ah itu satu masalah atau satu perkara, ashkhas juga adalah gambaran yang lain yang bukan merupakan mir'ah. Ya mir'ah ashkhas gitu kan. Tetapi kita mengetahui gambaran ashkhas itu lewat mir'ah kan gitu, gambaran hati. Wa husulu mithaliha, adapun kesimpulan gambaran-gambaran dari surah itu fil mir'ah, yang bisa diketahui lewat mir'ah, lewat kaca tadi, ghairu, adalah sesuatu yang selain mir'ah. Fahiyya, gambaran itu ada salah satu umurin, ada 3 perkara. Fakadzalika, maka demikian juga gambaran-gambaran 3 perkara tadi itu hahuna, di dalam persoalan ini, di dalam menggambarkan mithalul qalbi, salah satu umurin juga ada 3 hal, 3 perkara. Yang pertama al-qalbu, ada hati. Yang kedua wahaqaiqul asya, adalah hakikatnya perkara. Yang ketiga wahusulu nafsil haqaiq, hasil dari keberadaan hakikat-hakikat fil qalbi, yang ada di dalam hati. Jadi gini, ketika kita menggambarkan ya lewat latifah tadi itu, kan latifah digambarkan seolah-olah kayak kaca nih, kayak mir'ah nih. Nah, di dalam gambaran-gambaran mir'ah tadi itu, setelah melihat gambaran ashkhas, ya, keberadaan manusia lah dalam diri manusia, ternyata setelah dilihat dari sisi latifah itu, di dalam diri manusia itu ada 3 umur, ada 3 unsur, ada 3 hal, ada 3 hal yang sangat penting dalam diri manusia. Nah, 3 hal tadi itu adalah mencakup satu hati, ning awake wong ki ana atine. Yang kedua, juga dengan mir'ah kita bisa mengetahui hakikat asya, hakikat sesuatu, hakikatul asya. Yang ketiganya wahusulu nafsil haqaiq fil qalbi, adalah bisa menghasilkan keberadaan hakikat-hakikat fil qalbi, yang ada di dalam hati. Dan juga wahuduriha, dan hadirnya nafsul haqaiq, keberadaan hakikat-hakikat tadi, fihi, yang ada di dalam hati. Ya, gambarannya ginilah. Fal alim, kalau yang disebut orang yang alim itu adalah ibaratun anil qalbi alladzi fihi yahulu mithalu haqaiqil asya. Orang alim adalah sebuah gambaran dari hati, yang mana di dalam hatinya orang alim tadi itu yahulu, itu mithalu haq, orang itu bisa memasukkan gambaran-gambaran hakikatnya perkara. Jadi wong alim iku bisa mengetahui tentang hakikatnya sesuatu di dalam hatinya itu. Itu gambaran orang alim. Jadi fal alim, orang yang alim itu ibaratun, adalah sebuah gambaran anil qalbi, dari sebuah hati, alladzi fihi, yang ada di dalam hatinya orang alim itu yahulu mithalu haqaiqil asya, yang mampu menggambarkan perumpamaan hakikatnya perkara di dalam hatinya itu.
Jadi wong alim ki pasti weruning kesejatiane hakikat-hakikat sesuatu. Itu namanya orang alim. Tapi bisa mengetahui hakikat asya itu ya di dalam hatinya orang alim itu. Lah berarti kan konteks alim di dalam Ikhya ini bukan seperti alim yang digambarkan dalam ilmu-ilmu di luar tasawuf. Karena kalau menggambarkan alim di dalam kitab sini gambarannya ada dalam hati, yang dimana hati itu mampu memaknai atau memahami tentang haqaiqul asya. Itu alim yang sesungguhnya. Wal ma'lum, nah sesuatu yang diketahuinya kan namanya kan maklum. Nah sementara yang disebut maklum adalah jadi ilmu yang ditemukannya, ibaratun an haqaiqil asya, adalah sebuah gambaran dari hakikatnya sesuatu. Jadi baka alim gambaran hati yang dimana dengan hati itu orang mampu menggambarkan hakikatnya asya. Kalau maklum gambaran dari hakikatnya asya itu sendiri, itu maklum. Sementara wal ilmu, yang disebut ilmu adalah ibaratun an husulil mithal, gambaran yang mampu menghasilkan contoh-contoh fil mir'ah, yang ada di dalam mir'ah, di dalam enteng, di dalam kaca itu. Dan kita bisa mampu menggambarkan sesuatu, gambarannya begini, itu kan dari mir'ah, dari kaca, di mana kaca ini ya hati maksudnya, latifah gitu. Kira-kira itu ya. Ya bahasanya kayak gini aja. Wa kama anal qabdo, atau diumpamakan lagi. Kama anal qabdo, misalkan kayak kita gegem ya, menggenggam lah masalan. Yastad'i qabidon, kalau ada bahasa gegem, menggenggam ya, nekem, iku berarti kata-kata gegem itu ada ya kobitnya, ada orangnya, orang yang menggegem. Ini gegem ya, pasti mengkene gegem gitu. Baka kata-kata kobdo berarti ada orang yang gegemnya kan, namanya kobidon. Ya. Kobdo itu kan gegeme. Kata-kata gegem pasti ada kobidonnya, ada orang yang menggenggamnya. Apa yang gegeme? Ya kalian tangan. Masa gegem karo cangkem? Bahkan gegem pasti karo tangan gitu kan. Ada lagi wa makbudon. Istilah makbudon itu sesuatu yang digenggamnya. Apa sih yang digegeme? Kasayf, gambarannya bagai kayak pedang. Maka pedang makbud. Ya, tangan adalah kobid. Jadi asal kata dari kata kobdo ini masdarnya kan. Jadi kata dasarnya kobdo, yang menggenggamnya namanya yad, tangan, yang digenggamnya namanya sayf, yaitu pedang. Lah sementara wawusulan ya, yang nyampe itu baina sayf wal yad, yang menyambungkan gitu. Wusul itu yang menyambungkan lah, yang menemukan, yang itu ada kata-kata wusul itu antara pedang dan tangan. Ya, ana pedang je nempel ning tangan, itu bahasanya wusul. Ya, nggak bisa dikatakan wusul kalau cuman pedangnya doang, ana pedang letak ya nggak bisa disebut wusul. Karena namanya wusul itu adalah nyampe baina sayf wal yad, antara pedang dan tangan, nempel ning tangan, namanya wusul. Kenapa disebut wusul? Karena bihusulis sayfi fil yad, karena adanya tangan itu dalam adanya pedang itu di dalam genggaman tangan. Wa yusamma qabdon. Nah, adanya tangan dalam, adanya pedang di dalam genggaman tangan inilah yang disebut qabdon. Ya. Ya seperti itu bahasanya. Nah, wa fakadzalika, dan demikian juga wusulu mithalil ma'lum. Ya, ditemukannya perumpamaan sesuatu yang diketahui ilal qalbi, banding hati, yusamma ilman. Ada hati mampu menemukan sesuatu yang maklum, itu namanya ilmu. Wong ki memahami sesuatu dipahaminya karo hati. Karena orang bisa memahami ilmu itu dengan hati. Aduh, ayo wis tua ya. Tak saking watuk ya mah. Jadi gitu.
balik lagi. Jadi sing diarani ilmu ketika ati iku mampu menemukan gambaran-gambaran maklum atau ditemukannya gambaran-gambaran pengetahuan, ditemukan ilal qalbi, nembus tekang ati, atau ati mampu memahami sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, yusamma ilman, inilah yang disebut ilmu. Wa qad kanatil haqiqatu mawjudatan, dan terkadang adanya sesuatu yang hakikoh ini adalah mawjudah, sesuatu yang hakikat ini adalah mawjud, ya, diwujudkan. Benar-benar bakal ngomong akan barang hakikat, adanya barang hakikat, ya mawjudah. Bakal ngomong akan barang hakikat itu sesuatu yang mawjudah. Wal qalbu mawjudan, kalau hati adalah sesuatu yang diwujudkan. Walam yakunil ilmu hasilan, dan tidak ada ilmu yang hasil. Li'annal ilma ibaratun an usulil haqiqah ilal qalbi, karena yang namanya ilmu itu sebuah gambaran dari ditemukannya hakikat ilal qalbi, menuju hati. Artinya bisa menemukan sesuatu yang sejati itu ilal qalbi, ditemuknane sampai tekaning hati, itulah yang disebut ilmu. Jadi kalau ada ilmu belum nyampe, ana wong ngaku ngerui sesuatu yang hakiki tapi belum nyampe ke hati, itu belum bisa dikatakan ilmu. Ilmu itu malam yakunil ilmu hasilan, tidak bisa ilmu itu dikatakan berhasil ketika li'annal ilma, karena kalau yang namanya ilmu ibaratun an usul haqiqah, lamunawis bener-bener hakikat kebenaran itu bisa dipahami dengan hati, itulah sesungguhnya yang namanya ilmu. Bakal ilmu tekan jerong hati lah. Nah, diibaratkannya kama anna saifa, ya, bagaikan sesungguhnya pedang maujudun, singarane pedangnya kan barang sing maujud, wal yaddu maujudah, tangan itu yang diwujudkan. Walam yakun ismul qabdi, tidak bisa dikatakan menggenggam, wal akhdi, dan mengambil, hasilan itu menjadi hasil li'adami wuqu'is sayfi fil yad, kalau tidak adanya pedang di dalam tangan. Bakal singaran gegem gitu, singaran yang gegem bakal pedangnya wis ana ning tangan. Coba lamun misale pedangnya orang ning tangan, apa bisa dikatakan gegem? Ya ora. Gitu kira-kira. Nah, wis. Naam, ya benar. Al-qabdu ibaratun an husulis saif. Yang namanya gegem itu sebuah gambaran dari dihasilkannya pedang bi'ainih, dengan keberadaannya pedang itu fil yad, di dalam tangan. Jadi hakikate pedang bakal wis ning tangan, kue sing ngarane qabdu. Sementara wal ma'lum bi'ainih, yang dinamakan maklum, sesuatu yang diketahui, bi'ainihi, dengan keberadaan, dengan kesejatiannya. Maklum itu gimana sih hakikatnya? La yakhsulu, maklum tidak bisa dihasilkan fil qalbi, di dalam hati. Faman aliman nar, barang siapa faman aliman nar walam tahsul ainun nar fi qalbi walakin hasil hadduha wa haqiqatuha al mutabiqah li suratiha fatamthil billah wallahu a'lam. Ya macane kagok, ya keterane kagok kayak gitu doang. Ya, jadi kesimpulannya gini aja lah. Kiki sebenarnya mubang gambaraken hati. Hati itu bagi Imam Ghazali gambarannya kayak mir'ah, kayak kaca, ya. Wong bisa mengetahui tentang macam-macam warna itu dari pantulan mir'ah, asal kacanya bener-bener bening. Tapi lamun kacane bureng, ya bureng. Kita bisa mengetahui mana merah, mana kuning, mana hijau, mana mutalawin, sesuatu yang berwarna itu, suratul mutalawinat, itu lewat mir'ah. Karena Imam Ghazali nggambarkan hati itu bagaikan kaca. Kalau kaca itu bersih, warna macam-macam apapun bisa diketahui lewat mir'ah. Maka orang yang bisa mengurus
atau bisa membersihkan mir'ah itu, kaca, ya insya Allah orang itu bisa membedakan mana yang hakikatul asya, bisa mengetahui mana ilmu, mana segala macam itu ya lewat kaca itu. Nah, dan juga yang namanya hati itu adalah pusat dari segala macam ilmu. Karena yang namanya contoh gambaran orang bisa dikatakan alim itu ketika ada orang yang mampu memahami segala sesuatu yang maklum, bahkan itu jadi pengetahuan lah. Orang memiliki pengetahuan bisa dikatakan alim itu dengan pengetahuan yang dia ketahui, tapi pengetahuannya sudah nyampe ilal qalbi, dipahaminya benar-benar lewat hati lah. Ini bedanya gini, kadang-kadang kita kan memahami kecerdasan itu, bahkan kecerdasan sing umum kan biasanya kecerdasan disebutnya intelektual, sehingga kadang-kadang wong ki antara hati dengan akal ki kayak anak beda-bedaan. Mulai wong cerdas akale aja cuma disebutnya intelektual, padahal lamun dalam konteks ihya sebenarnya ilmuku kabeh pusate ning ati. Mulanya bakal nganggo bahasa Al-Qur'an mah kan ana ayat sing monene walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinsi wal insi minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi di situ tuh orang kalau mau menjadi faqih, mendalam ilmu, memahami ilmu segala macam, itu ternyata di dalam bahasa Quran itu lahum qulub dengan kolbu, bukan lahum uqulun, tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi memahami sesuatu dengan hati. Dan ternyata memang hakikat ilmu itu adalah adanya di dalam hati. Jadi kira-kira akal pun adalah bagian dari hati gitu. Yang selama ini kadang-kadang orang memahami ya akal-akal kan, ya istilah-istilah kan anak akal bawah sadar dan segala macam, itu sebetulnya kabeh pusat tema di dalam hati. Karena memang fal alim ibaratun an husuli haqaiqil asya ilal qalbi. Orang bisa dikatakan alim itu ketika dia mampu memahami sesuatu yang maklum dipahami dengan hati. Jadi mikir itu kira-kira dengan hati. Jadi bukan dengan, ya kan? Jadi kalau umpama memahaminya hanya dengan kasat mata, dengan lahiriah saja, itu tidak bisa mencapai hakikatul hasya. Orang bisa mencapai hakikatnya sesuatu lah. Tidak bisa menemukan sampai dasar kebenaran yang sesungguhnya. Tidak bisa mencapai sesuatu yang hak. Kalau kita pengen mencapai hakikatul asya, itu kuncinya berarti dengan hati. Nah, hati yang bagaimana? Ya hati yang diurus. Karena memang Imam Ghazali menggambarkan hati itu adalah latifah. Latifah itu kan adalah sebuah sifat kelembutan. Sehingga digambarkan latifah itu kalmir'ah. Jadi orang yang cerdas, kalau pengen cerdas, bagaimana kita bisa merawat latifah itu, melawat kebersihan hati itu agar senantiasa cemerlang, ya berarti kotoran-kotoran yang mengganggu hati itu perlu dibersihkan. Coba lamun wis bisa atine bersih, atine suci apa, insya Allah itu kecerdasanannya kus menembus batas akal biasa lah. Sebab itu tadi ada bahasa gini, ilmu itu kan diibaratkan kayak nur. Nur itu, nur Allah itu diberikan terhadap hatinya orang-orang yang suci, hatinya orang-orang yang bersih dari kemaksiatan. Jadi kira-kira untuk memahami kebenaran yang sesungguhnya, ketika kita bisa merawat mir'ah tadi atau hati tadi itu dengan menjauhkan kemaksiatan diantaranya lah. Mulanya kan Imam Syafi'i juga kurang lebih seperti itu ya, gambaran-gambaran. Saya kira itu sajalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, langsung baik kita ngomong pangapunten sedurunge Kang Fuad, Kang Sukron kabeh lah. Jadi kita tuh gini, pas winginane mungkin Kang Fuad gak krungu lah ya Kang. Jadi sebenarnya mah wingiku lagi pas dina Jumakah, guru kula Kiai Muntaha Syafaat itu adalah pengurus PWNU Jawa Barat. Beliau itu mau wis ngobrol-ngobrol karo Kang Mustafa Akil.
Cuman karena Kang Mune anak acara pada Jumat ora bisa hadir, jadi akhirnya sing rawuh cuman Kiai Muntah Syafaat. Jadi melihat kondisi Indonesia sing lagi kayak kenen, rupa-rupane ya perlulah istilahnya mendasari, karena bakal wong NU mah ning din 3 biasane perlu apa sih? Ya perlu lah kanggo pegangan-pegangan. Ya intine wingi ku ngijazahna doa-doa ya kita kane sing ulama-ulama NU dan ulama-ulama pesantren untuk bangsa Indonesia, terutama juga untuk keluarga Nahdliyin lah dan bangsa Indonesia secara umum. Jadi ning kene iki ngijazai doa-doa ini hadiah surat Fatihah dingin ya untuk ulama salafus solihin yang telah memberikan ijazah ilmiah berupa wiridan kepada para ulama NU dan ulama pesantren. Terus kema halaman pertama mah berarti isi daftar isi lah. Kita langsung membuka lembaran nomor 3. KBH ana sangang bentuk ijazah. Nomor 3 langsung bicara teknis pelaksanaan dan khasiat. Ya, 1 ijazah surat Alam Nashrah ya, dari Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad As-Sawi. Keterangan mengagumkan. Yang pertama hadiah Fatihah maring Kanjeng Nabi nggone cara anu niki. Yang kedua maring Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad As-Sawi. Terus wiridan baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Teknis kaifiyah dibaca 10 kali habis sholat 5 waktu Alam Nashrah iki. Malam harinya dibaca 103 ini Alam Nashrah. Nah, syukur-syukur diawali dengan sholat hajat ya 2 rakaat lah, terus dibaca adabe membaca menghadap ke arah kiblat dan bersuci, artinya punya wudhu lah. Tidak boleh putus, harus langsung, artinya nggak boleh dicicil. Semajlisan, sedudukan itu 103 kali Alam Nashrahnya ini. Hai ba'da sholat nama 10 kali 10 kali wengi na maos 103 itu dengan tanpa dicicil, sedudukan jajal pirang menit. Khasiatnya segala urusan orang yang sulit baik ekonomi maupun keluarga akan mudah teratasi insya Allah. Kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga gue Kang Saki jadi kesulitan rumah tangga insya Allah teratasi dengan membaca Alam Nashrah. Ini wiridan yang pertama. Tos ya, nanti dikembangkan di lah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadrati Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Sawi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau kula ngomong ajaztukum terus langsung qabil tu bila ya. Ajaztukum ijazat hadhil awrad qabil tu. Langsung. Ijazah yang kedua. Ijazah yang kedua membaca basmalah halaman 4. Dari Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad As-Sawi juga terangan luar biasa. Pertama biasa kirim hadiah Fatihah maring Kanjeng Nabi, yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad As-Sawi. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Teknisnya dibaca 21 kali menjelang tidur, tapi dibacanya dengan menghadap ke arah kiblat dan punya wudhu. Bismillah selikur menjelang tidur. Jadi biasalah posisinya. Khasiatnya apa? Pertama, insya Allah maling tidak bisa masuk rumah,
tidak bisa masuk ke toko dan tidak bisa masuk ke gudang. Kalau ada orang niat maling, dengan barokahnya bismillah tentunya. Dan juga tidak bakal terjadi mati mendadak, mati ngaget lah, mautul fuj'ah. Ya, mautul fuj'ah tapi tingkah sing blesak lah. Lagi nonton mati, lagi maksiat mati gitu kan gak enak. Terus tidak akan terjadi musibah atau bala pada malam itu. Itu karena barokahnya maca bismillah. Ya, teruslah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani huma ila hadratin Syekh Ahmad bin Said Muhammad As-Sawi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum ijazah hadhil awrad. Nomor 3, ijazah salawat Abdul Qadir Al-Jailani dari cucunya Hadrah Syekh Al-Fadil Al-Jailani. Hadrah Syekh Al-Fadil Al-Jailani, keterangan sangat mengagumkan sampai hari kiamat. Yang pertama, aturannya kirim hadiah Fatihah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, maring Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, kirim Fatihah maring Syekh Fadil Al-Jailani. Nah, sholawate mangga bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teknisnya dibaca 313 kali sholawat kinge sesuai dengan bilangan para sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar kan 313. Nah, sholawat Syabul Qadir ki macane sejumlah itu. Nah, dibacanya boleh siang hari, boleh malam hari, terserah. Mau malam, mau siang, tetapi diusahakan malam hari. Macane ki 313 dengan posisi menghadap ke arah kiblat dan punya wudu. Oh, non, diusahakan. Khasiate pertama, dengan sholawat ini insya Allah segala kesusahan atau kesempitan hidup akan teratasi, dijamin 100% ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Jailani thumma Syekh Al-Fadil Al-Jailani thumma hadrati Syekh Mustafa Aqil Siratullah Qadir Syekh Muntaha Syafaat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum ijazah hadhil awrad. Nomor 4, ijazah menundukkan binatang buas dan melumpuhkan orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Ini doa dari Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makiyyi. Ya, keterangan sangat luar biasa. Pertama, kirim hadiah Fatihah maring Kanjeng Nabi. Yang kedua, maring Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, maring Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makiyyi. Doanya bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sampai 7 kali. Teknisnya dibaca habis salam sholat maghrib sebelum istighfar. Setelah sholat maghrib sebelum membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya, baca ini dulu. Ya, bakawis peragat sembahyang maghrib, baca a'udzu bikalimatillah 3 kali. Yang ketiganya ditambahi kulliha, ya. Yang keempat bismillahilladzi la yadurru sampai 7 kali, baru istighfar astagfirullahaladzim li walidayya. Nah, khasiatnya apa? Insya Allah binatang yang akan membahayakan tidak akan mengganggu, dan orang jahat akan lumpuh dengan sendirinya. Kalau ada orang niat jahat ke kita, dengan barokahnya doa-doa ini insya Allah akan dilumpuhkan oleh Allah. Barokah. Nomor 5, ijazah
La haula wala belum ini. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadrati Sayyid Muhammad bin Said Alwi Al-Malik Al-Hasan Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum ijazah hadhil awrad. Nomor 5. Ijazah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dari Sayyid Bakar Al-Maki dan Sayyid Muhammad Syato Adimiyati. Keterangan akan diterangkan dan sangat ditunggu oleh para peserta. Ya, kayak diterangkan ini ada waktu nih orang mungkin ya. Jadi pertama kirim padia Fatihah maring Kanjeng Nabi, yang kedua maring Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Hadrat Sayyid Sayyid Bakar Al-Maki bin Sayyid Muhammad Syato Adimiyati. Nah, baca la haula, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali atau 300 kali. Nah, teknisnya dibaca siang atau malam boleh sambil punya wudu. Posisinya menghadap ke arah kiblat 100 kali. Nah, ini. Jadi malam boleh, siang boleh, punya wudu, menghadap ke arah baca 100 kali la haula. Apabila ekonominya sangat rumit, mengalami kepailitan, mengalami kebangkrutan, masalah mentoknya luar biasa, maka bacaannya sampai 300 kali. Berarti dalam kondisi muttor, dalam kondisi lisyiddatil hajat, bener-bener wes mentok-tok gitu ekonominya lah, 300 bakal sing biasa-biasa bemaya 100 bae cukup lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Nah, khasiatnya insya Allah rezeki akan turun seperti hujan. Nah, ini dari guru-guru kita ya. Sudah ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qadir Jailani, thumma ila hadrati Sayyid Bakar Al-Maki bin Sayyid Muhammad Syadhu Adimiyati syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ajaztukum ijazata hadhil awrad. Nomor 6, ijazah lembu sekilan atau anti mati dari Syekh Muhammad Said Ghiren Tegal dan Mbah Ubaidah Cikupa Tegal. Nah, ini keterangan akan diterangkan sangat detail. Pertama kirim Fatihah maring Kanjeng Nabi, yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Syekh Muhammad Said Ghiren Tegal dan Syekh Ubaidah Cikupa Tegal. Lah bacaannya laqad, bismillahirrahmanirrahim, bareng laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kayak kurang seayat ya. Dan fa in tawallawnya dibaca di seayat lagi di akhir surat Taubat lah. Nah, aturannya dibaca habis maghrib 3 kali ya, habis maghrib 3 kali kocakum ini, dan boleh dipuasai. Muasanine telung dina bae mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kan begini malam Jumat berarti kan. Nah, pada malam harinya itu dibaca 21 kali. Syukur-syukur sembahyang hajat disit. Khasiatnya pertama, insya Allah bakal dihindarkan dari segala musibah apapun, dan termasuk doa anti mati. Jadi lamona kira-kira lah sering ngamal lagi, insya Allah umurnya dakwah lah ya. Yes. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratin Syekh Muhammad Said Ghiren Tegal wa Syekh Ubaidah Cikupa syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum ijazat hadhil awrad. Nomor 7, ijazah menghilangkan rasa takut dalam perjalanan yang rawan dengan kejahatan. Ini dari Syekh Muhammad Abdul Halim Muslim Tegal. Ya, pertama hadiah Fatihah maring Kanjeng Nabi, yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Syekh Muhammad Abdul Halim Muslim Tegal.
Ya, kalimate a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Dihitungnya siji. Teknisnya dibaca mau mulai pergi perjalanan sebanyak 3 kali sambil punya wudhu. Baka wong ning perjalanan melang ana rasa wedi bukat anu gitu. Perjalanan apa saja ya, pengen diselamatkan, baca liila dan maca 3 kali sambil punya wudhu. Itu aturan 3 kali itu maksudnya gini, liila fi Quraisyin sampai selesai. Ketika nyampe di ayat terakhir wa amanahum min khauf 3 kali itu dihitung 1. Kayak balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf wa amanat. Terhitung 2 gitu. Dan seterusnya lah sampai 3 kali. Nah, khasiatnya insya Allah tidak ada yang menghalang-halangi kecuali Allah punya kehendak lain. Dan juga akan sampai ke tujuan dengan aman. Ila hadratin al-Mustafa Rasulullah SAW, ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrat Syekh Abdul Halim Muslim Tegal Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum ijazah hadhil awrad. Nomor 8. Ijazah agar meninggal di kampung sendiri. Mati ning desa dewek aja, mati ning Hong Kong, mati ning Taiwan, mati melasing ning omaheku. Nah, aja ngomong, oh Mbak Maimun maning beda kan sih, beda aja di padakna bangsa kita. Ya. Nah, sudah. Ini doa dari Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Mbak Yai Mahrusnya dari Said Ahmad bin Said Muhammad As-Sawi langsung. Ya, Haji Mahrus alinya dari Syekh Ahmad Sawi ya. Nah, pertama kirim Fatihah maring Kanjeng Nabi, yang kedua maring Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Nah, kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Teknis dibaca pada saat naik kendaraan. Seperti kendaraan itu pesawat, kapal laut, kereta api, mobil, motor dan lain-lain sebagainya, termasuk becak. Ya, khasiatnya apa? Sampai di Taiwan umpama umurnya habis, contohnya ini, ana wong ning takdire ki matine kudu ning Taiwan gitu. Allah akan mengembalikan kita dalam keadaan selamat langsung sampai kampung halaman kita mati. Kudune sih matine ku ning Taiwan je. Tapi dengan barokahnya innalladzi farada ini keligane kan gitu. Engko matine ternyata ditunda, diundurna, engko ning kampung dewek gitu. Kira-kira seperti itu. Ini berkahnya doa tadi. Doa innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila hadratin Mustafa Rasulullah. La hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, la hadratin Syekh Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum ijazah hadhil awrad. Nah, 9 terakhir. Ijazah agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini dari Aibmu, dari Syed Syarif Muhammad bin Habib Syekh bin Yahya Cirebon. Habib Muhammad, Habib Aibmu lah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dibaca setiap habis sholat 5 waktu, 3 kali lah. Cukup. Aturannya pertama hadiah Fatihah dulu maring Kanjeng Nabi, yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga maring Kang Habib Muhammad bin Habib Syekh bin Yahya ya.
Iki sing bener ki la hadrati Habib Muhammad bin Habib Syekh bin Yahya gitu. Baca ya Allah biha ya insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ila khadrin astaghfar sallallahu min khadrin Syabdul Qadir Jalani Subhanallah khadrin Habib Muhammad bin Habib Syekh bin Yahya syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaztukum bi jazaa hadhil awrad wa biltu. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan karena ini adalah amanat dari kiai guru-guru kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Matur nuwun ya, mangga pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga donga Pak Kiai Saki. Muhammad wa sallallahu ashabihi asma'an alhamdulillah rabbil alamin syukur ya rabbana alamin kami bagi wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa azaima wa ghanimatan min kulli bir wa salamatan min kulli dhanbin la tadallana Allahumma dhanil ghufarta wal hamal wa hamuhum illa qasabna wal qarna farasla wa la hajata illa qadatan yarhamar rahimin ya hanan ya manan ya dayyan sallallahu alaihi wa sallam rajaq ya rahman ya rahim. Allahumma yassir lana fi umuri dunya wad din warzuqna awladan sholihin ya rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.